Di part 1 kemarin kita sudah bahas 10 HP gagal. Ternyata masih banyak lagi yang konsepnya unik tapi hasilnya zonk. Isi utama dalam video ini adalah konsep HP, tujuan awal, kenapa gagal, dan pelajaran yang bisa kita ambil dari produk itu. Oh iya, kalau kamu suka seri video kayak begini, nanti aku bisa lanjut part 3. Kalau kalian belum nonton part 1-nya, sebaiknya tonton dulu biar urut dan lebih nyambung penjelasannya. Di part 1 aku sudah bahas beberapa HP gagal yang paling terkenal dan paling kontroversial. Link part 1-nya sudah aku taruh di pin komen dan juga di deskripsi video. Setelah itu balik lagi ke video ini ya buat lanjut part 2. Berikut adalah HP yang gagal total setelah diproduksi pasar. HTC First 2013. Ini adalah HP buatan HTC yang dirilis di tahun 2013. Jadi ini HP adalah HP yang didesain khusus untuk Facebook kan? Iya, ini HP khusus untuk Facebook. Jadi awalnya pihak Facebook bekerja sama dengan HTC untuk membuat HP yang khusus untuk bermain Facebook. Dan HP ini juga dijuluki sebagai Facebook Phone. Dan HP ini juga menggunakan UI yaitu Facebook Home. Namun sayangnya HP ini tuh gagal total. Alasannya karena UI Facebook Home yang terlalu dominan yang terasa maksa. Dan juga pengguna nggak mau HP-nya dikontrol oleh satu aplikasi saja yaitu Facebook. Dikarenakan Facebook menjadi launcher utama di HP ini. Dan juga harga awal yang kurang menarik atau terlalu mahal. HP ini dijual sekitar $99. Tapi speknya tergolong kelas menengah dan tidak terlalu unggul dibanding HP Android lain di harga yang mirip. Nilai jual utamanya cuma Facebook Home. Dan lebih mirisnya lagi HP ini tuh sudah terlupakan dan hampir jarang banget yang bahas. Waduh, sayang banget ya. Kalau HP ini masih ada, kira-kira kalian mau gak ya beli? BlackBerry Storm 2008. BlackBerry Storm adalah salah satu eksperimen paling berani sekaligus paling bermasalah dari BlackBerry saat mencoba masuk ke era layar sentuh penuh untuk menyaingi iPhone. Yang pertama kali dirilis pada 14 November tahun 2008. Yang sedang berjuang untuk menyaingi iPhone yang rilis duluan 29 Juni tahun 2007. Sayangnya RIM telat menyadari bahwa ponsel layar sentuh adalah masa depan yang cemerlang. RIM terlalu banyak memproduksi HP dengan keyboard fisik dan terlambat membuat HP layar sentuh. Meskipun HP ini dirilis dengan layar sentuh, tapi faktanya layar sentuh di BlackBerry Storm itu tidak responsif dan tidak enak. Bahkan kritikus New York Times David Book membandingkan pengalaman memakai BlackBerry Storm seperti memakai mesin ketik manual. Nokia N-Gage 2003. Buat mereka yang sudah pakai HP tahun 2000-an pasti tahu dong ya Nokia N-Gage. Kala itu HP ini fenomenal loh. Nokia N-Gage pertama kali diluncurkan pada 7 Oktober 2003. Didesain khusus sebagai telepon pintar sekaligus konsol permainan. HP ini menggunakan OS Nokia Symbian 6.1, tampak menjanjikan dan menarik orang yang adiktif dengan game untuk membelinya. Yang nyatanya tidak, justru Nokia N-Gage gagal di pasaran karena sebagian tombol tidak dirancang untuk bermain game. Alhasil banyak pengguna yang mengaku tidak nyaman bermain game dengan Nokia N-Gage. Belum lagi pas mau nyelepon, HP-nya harus dimiringin dulu seperti ini, alias disebut side talking. Bener-bener aneh banget cara nelponnya. Malu gak tuh waktu telepon di depan umum tapi HP-nya bentuknya aneh kayak gini. Akhirnya di tahun selanjutnya Nokia merilis versi revisi dari ponsel ini yang diperkenalkan sebagai Nokia N-Gage QD. Microsoft Kin 2010. Microsoft Kin mulai beredar di pasaran pada 14 Mei 2010. Dalam waktu 2 bulan, Verizon berhenti menjual HP ini karena penjualannya yang buruk. Pada Microsoft Kin dirancang untuk remaja berusia 15-30 tahun dan didesain agar pengguna lebih mudah bersosialisasi dengan sesamanya.
yang menyebabkan Microsoft Kin jeblok di pasaran bukan hanya karena penjualan yang buruk, tetapi juga karena iklan yang tidak pantas dan dianggap mempromosikan. Selain itu, kegagalannya juga karena Verizon Wireless dianggap tidak cukup pintar dalam mempromosikan handphone ini. Waduh, sayang banget ya HP ini. Poundphone PVG 100 2018. Seperti namanya, HP ini sangat kecil, hanya seukuran kartu ATM. Smartphone ini ditujukan untuk mendukung gaya hidup minimalis. Ponsel ini didesain untuk menggantikan ponsel berukuran besar, atau HP ini berfungsi menjadi ponsel cadangan kamu. Namun, sebagai HP cadangan, fungsinya bisa dengan mudah digantikan oleh smartwatch yang jauh lebih praktis dan mudah digunakan. Selain itu, performanya juga kurang memuaskan jika kamu ingin menggunakannya sebagai HP utama. Jadi ya, ini HP gagal di pasaran. Yang keenam, Acer AI Plus Y. Gadget ini masuk ke dalam kategori handphone yang memiliki desain mewah berlapis emas di bagian luar yang dibanderol dengan harga yang sangat fantastis, yakni 36.000 pound sterling atau sekitar 500 jutaan. Bila brand lain berlomba-lomba membuat smartphone layar sentuh, Acer AI Plus Y ini justru bertahan dengan keypad jadul. Dan yang lebih parahnya, HP ini nggak bisa digunain buat internet atau menjelajah aplikasi sama sekali. Ya pantas aja gagal, udah mahal, jadul pula. Akhirnya jadi barang rongsokan deh. Aduh. Yang ketujuh, Red Hydrogen One 2018. Ini adalah smartphone Android yang dibuat oleh Red Digital Cinema, perusahaan yang lebih dikenal sebagai pembuat kamera profesional. HP ini memiliki fitur utama yang beda dari smartphone biasa, yang memiliki layar holografik atau biasa disebut 4V, yang bisa menampilkan konten dengan efek kedalaman seperti 3D tanpa perlu kacamata khusus. Dan juga ponsel ini memiliki dua kamera di depan dan dua di belakang, yang bisa menghasilkan foto dan video dalam format 3D atau H4V, yang memiliki spesifikasi utama yang bisa dilihat di layar. Pada waktu itu hype-nya gede banget waktu diumumkan, soalnya yang bikin adalah Red Digital Cinema, brand kamera profesional yang dipakai filmmaker kelas atas. Namun kenyataannya itu semua tidak sesuai dengan ekspektasi. HP ini cenderung gagal secara komersial karena harganya mahal banget, sekitar $1.295 saat rilis atau sekitar 13 juta rupiah pada saat itu. Kalau dihitung dengan inflasi zaman sekarang sekitar 21 jutaan. Faktor yang kedua adalah masih memakai Snapdragon 835. Padahal itu chipset 1 tahun sebelum HP ini dirilis. Sedangkan chipset terbaru saat itu adalah Snapdragon 845. Faktor yang ketiga adalah layar holografiknya unik tapi kontennya dikit banget. Dan mode kamera yang dijanjikan gak pernah benar kerealisasi. Dan akhirnya proyek Hydrogen dihentikan secara total. Waduh, sayang banget ya. Yang kedelapan, Samsung Z2 tahun 2016. Masih ingatkah dengan HP yang satu ini yang sempat viral di Indonesia pada tahun itu? Yang iklan di HP-nya, Muka masa kini? HP masa gitu? HP ini unik karena memakai sistem operasi yang berbeda, yaitu Tizen OS. Nah, untuk penjelasan lengkap tentang Tizen OS ini kalian bisa lihat video gua yang ini ya. Dan ini menjadi satu-satunya HP Tizen OS yang pernah dijual di Indonesia. Sedangkan sisanya tidak dijual di Indonesia. Awalnya HP ini diposisikan sebagai HP jaringan 4G termurah pada masa itu. HP ini dianggap gagal karena memakai sistem operasi Tizen. Nah, masalah Tizen adalah ekosistem aplikasi sangat terbatas. Banyak app populer yang gak tersedia dan developer gak terlalu tertarik bikin aplikasi untuk Tizen. Dan masalah ini gue udah bahas di video gue yang ini ya. Dan juga target pasar terlalu spesifik. Z2 fokus ke pasar entry level tertentu, terutama India. Harganya murah tapi spek biasa aja. Begitu juga untuk HP Tizen lainnya seperti Samsung Z1, Samsung Z3, dan Samsung Z4.
Asus Padfone 2012 sampai 2013. Nah, HP ini sebenarnya unik banget karena kalian bisa mengubah smartphone menjadi tablet. Konsepnya memang keren, tapi masalahnya konsepnya ini juga termasuk ribet loh guys. Dikarenakan kalian harus membeli paket lengkap, HP dan dock tablet, berat dan kurang praktis, dan orang lebih pilih beli HP plus tablet terpisah. Dan HP ini harganya mahal. Sebenarnya targetnya orang yang pengen satu device untuk semua kebutuhan. Masalahnya, mayoritas orang nggak merasa perlu konsep itu. Mereka sempat bikin beberapa generasi karena masih percaya konsep HP jadi tablet itu bisa berhasil. Seperti Padfone, Padfone 2, Padfone Infinity, New Padfone Infinity, Padfone Mini, dan Padfone X. Namun tidak membuahkan hasil karena konsepnya tetap sama, HP dimasukin ke dock tablet, harga paket masih mahal, tablet jadi lebih berat karena ada slot HP, dan juga tren tablet Android sendiri mulai melemah. Waduh, sayang banget ya. Yang terakhir, Project Ara 2016. Ini mungkin menjadi konsep paling ambisius yang pernah dibuat. Karena project ini memungkinkan sebuah HP yang dapat dilepas pasang. Kamera bisa dilepas, speaker bisa diganti, baterai bisa diganti, bahkan prosesor aja bisa diganti. Bener-bener kayak Lego banget. Konsep ini biasa disebut dengan modular phone. Memang konsepnya kedengaran keren banget. Masalah besarnya adalah praktiknya itu sangat sulit. Modul harus kompatibel satu sama lain. Desain HP jadi lebih tebal, resiko modul longgar atau rusak. Developer harus bikin banyak komponen modular. Ekosistemnya ini bakal super kompleks dan lebih sulit. Dan akhirnya pada tahun 2016 Project Ara dihentikan. Sebenarnya sempat dipamerkan dan membuat banyak orang hype, tapi proyek ini akhirnya dibatalkan sebelum benar-benar dijual ke publik. Dan itulah 10 HP yang bisa dibilang gagal di pasaran. Ada yang gagal karena konsepnya terlalu aneh, terlalu mahal, atau bahkan terlalu ambisius. Tapi justru dari kegagalan seperti ini, kita bisa melihat bagaimana industri smartphone terus berevolusi sampai sekarang. Jadi dari semua HP tadi, menurut kalian mana yang paling gagal atau yang paling aneh? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau kalian belum menonton part 1 dari seri HP gagal ini, kalian bisa cek linknya di pin komen dan juga di deskripsi ya. Oh iya, jangan lupa juga follow akun TikTok gua karena di sana gua sering upload konten teknologi versi singkat. Terima kasih semuanya yang sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.